Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Wassalatullahi wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la takhlulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana usyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita, dibimbing oleh Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, dibimbing untuk kita semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin hari agar kita semakin hari semakin tambah keimanan kita, jauh dari kemaksiatan, dan semua itu perlu usaha. Orang meninggalkan kemaksiatan perlu perjuangan, seperti halnya orang melakukan ketaatan perlu perjuangan dan perlu pembimbing. Alangkah banyaknya orang seolah-olah menuju kepada kebenaran dan kebaikan, ternyata tanpa ia sadari dia telah menuju kesengsaraan karena kesalahan dia, kebodohan dia akan jalan menuju kebahagiaan. Maka ayo terus kita berguru dengan guru-guru mulia seperti Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Haddad dan lainnya. Perlu, enggak cukup orang merenung dengan dirinya sendiri tanpa harus ada ilmu orang lain. Enggak bisa, itu hanya orang sombong saja. Alhamdulillah Allah memudahkan kita untuk belajar, Allah memudahkan kita untuk mengambil ilmu dari orang lain. Dan yang kita ambil adalah ini lautan. Ibn Atha'illah As-Sakandari adalah orang yang luar biasa di dalam fan ilmu membersihkan hati. Bagaimana kita menuju kepada Allah, beliau adalah ahlinya. Tapi sebelum itu ada satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Imam Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma qadallahu azza wa jalla al-khalq, tatkala Allah selesai menciptakan langit, bumi dan seisinya, kataba fi kitabihi, Allah menulis di dalam kitab Allah. Cukup kita mengimani saja bahwasanya Allah punya kitab. Seperti apa kitab itu? Kalau sudah pakai seperti apa itu masuk bab rinciannya, bukan sesuatu yang wajib. Sama tentang timbangan Allah, enggak usah bertanya kayak apa timbangan Allah. Nanti kita akan melihat. Yang jelas kita harus percaya Allah punya timbangan dan Allah punya kitab. Fahuwa indahu, dan kitab itu ada pada Allah. Fawqal arsy, berada di atas arsy. Yang di situ ada tulisannya inna rahmati ghalabat ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku ini mengalahkan amarahku. Murka Allah, hukuman Allah akan diberikan kepada siapa? Kepada orang yang bermaksiat. Maksiat, Allah akan menghukum orang yang bermaksiat. Dan begitulah di dalam undang-undang manusia pun begitu. Sebuah undang-undang tidak akan tegak kecuali ada hukumannya. Ada peraturan tidak ada hukumannya, orang akan nyantai, enggak ada resiko.
Sehingga undang-undang manusia saja lihat harus ada hukumannya. Maka undang-undang Allah ada undang-undang yang paling tepat. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang melakukan kemaksiatan. Dan hukuman Allah bukan saja di dunia tapi di akhirat. Kalau seandainya keyakinan ini benar-benar ada bahwasanya di sana ada hukuman, maka susah bagi seseorang itu untuk bermaksiat. Ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh hukuman Allah adalah Allah syadidul iqab. Sangat pedih di dalam menghukum. Yang maha perkasa. Yang jika punya kehendak tidak ada yang bisa membantah, Al-Qahhar. Kalau sudah Allah berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi. Dan itulah yang selama ini kita dengar, maksiat ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa pezina, dosa pemabuk, dosa ini semuanya neraka, itulah ghadab Allah. Murka Allah. Akan tapi Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, beliaulah yang mengatakan inna rahmati ghadabat ala ghadabi. Kasih sayangku mengalahkan murkaku tadi. Ternyata kasih sayang Allah lebih agung daripada hukuman yang selama ini diancamkan atas kesalahan kita. Bagaimana? Allah buka pintu maaf. Kita salah kepada Allah, yang menyiapkan hukuman Allah, ternyata Allah juga yang menyiapkan maaf untuk kita. Kalau seseorang itu serius menuju kepada Allah, maka niscaya ia akan mendapatkan rahmat Allah. Bahkan yang namanya kekafiran, seorang yang kafir sepanjang hidupnya, tiba-tiba di akhir kehidupannya kok masuk Islam, al-Islamu yajubbu ma qablah. Ternyata dosa kekafiran yang lalu dihapus oleh Allah langsung, tidak dihitung. Semua kemaksiatan, seorang kafir yang berzina, seorang kafir yang mabuk, seorang kafir yang membunuh, ternyata kok masuk Islam yajubbu ma qablah, maka sebelum dosa-dosa yang lalu itu sebelum masuk Islam dihapus oleh Allah. Maha kasih Allah. Hanya permasalahannya adalah sejauh mana kerinduan kita kepada rahmat Allah. Sebesar apa harapan kita kepada rahmat Allah. Dan kita harus mengerti bagaimana di saat kita mengharap. Orang harus sadar bagaimana mengharap. Kalau kita mengharap pemberian dari manusia, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan agar kita itu diberi oleh orang tersebut? Atau seandainya kita melakukan sebuah pelanggaran, ada seseorang melakukan sebuah pelanggaran di sebuah negara, yang negara itu punya undang-undang. Jujur ini, seandainya gambarkan Anda sendiri yang melanggar, biar mudah kita untuk menuju kepada Allah. Anda melakukan suatu pelanggaran, yang melanggar ini akan dipotong tangannya. Waduh, betul melanggar kita, berarti harus potong tangan. Dan kita ngerti itu, raja ini raja jahat betul. Kalau mau potong tangan beneran. Apa kira-kira di saat kita diancam mau dipotong tangan, padahal masih ada celah, kalau kamu minta maaf sama raja bakal diampunin deh. Apa yang kita lakukan kira-kira? Merengek kita, habis-habisan ngerengeknya. Waduh, apapun akan dilakukan demi tangannya agar tidak dipotong. Coba, yang ketangkep polisi saja apa yang dilakukan? Ayo, yang itu yang melanggar itu punya SIM lah. Tidak punya SIM berarti tidak boleh nyopirnya, si nyopir. Atau yang lain yang melakukan pelanggaran-pelanggaran itu mau dipotong tangannya. Apa yang dilakukan oleh seorang yang sadar bahwasanya potong tangannya akan kehilangan anggota tubuhnya? Dia akan datang minta maaf. Apalagi mau dihukum lebih besar lagi, hukum bunuh. Wah, ngerengek, nangis, tolong maafkan saya, apapun saya akan lakukan. Begitu mudahnya kita merengek untuk minta ampun kepada namanya manusia. Tapi kenapa kepada Allah yang Maha Kasih dan membuka lebar-lebar kita kok susah sekali minta maaf?
Apakah kita kurang rindu kepada rahmat? Kita mengharap belas kasihan dari seorang raja yang bakal memotong tangan kita. Loh, lihat, apapun suruh jungkir balik, nyungsep, cebur kolam situ, nyebur kolam. Berdiri situ, berdiri. Kalau enggak, potong tanganmu. Tapi kepada Allah kok ngentengin bener, kok kurang ajar bener ya kita ini. Sudah dosa kayak enggak pernah punya dosa. Jadi permasalahannya adalah sejauh mana kerinduan kita kepada rahmat Allah yang memang Allah obral. Subhanallah. Allah obral. Mau nih, ini loh wahai hambaku. Dan bermacam-macam cara. Allah sendiri maha kasih, Rahman Rahim. Jadi sarana kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu telah Allah beri. Sampai kalau kita lacak, kasih sayang Allah ini sarana untuk, bahkan Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, dihadirkan oleh Allah untuk rahmatan alamin sebagai kasih sayang, untuk mewujudkan kasih sayang. Pembahasan lain di masalah Rasulullah sebagai rahmatan. Cuman ini ada bandingannya, adalah ada siksa Allah, ada rahmat Allah, ada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kerinduan kita untuk mendapatkan rahmat Allah? Tanyakan dirimu sendiri. Tanyakan dirimu sendiri yang banyak dosa. Hei hamba yang banyak dosa. Aku ini lu, nggak usah ngomong orang lain. Aku banyak dosa. Sadar atau tidak kalau kamu berdosa? Potong tanganmu nanti. Kayak tadi bayangkan kalau sama raja atau sama seorang. Cambuk, dipermalukan kamu nanti. Dan kadang permalukan ini lebih mengerikan daripada dicambuk. Pejabat yang korupsi setiap hari suruh pakai kolor di perempatan, pakai kalungan. Saya pejabat korupsi. Wah, ini sepukulan mati habis-habisan. Ketakutan yang rengek itu. Tolong maafkan saya Pak Hakim, tutup saja. Saya bayar berapa saja mau. Dipermalukan pada di perempatan yang tahu berapa orang, dan banyak orang nggak kenal juga itu sebetulnya. Apakah tidak takut nanti dipermalukan oleh Allah di padang mahsyar nanti? Jadi permasalahannya adalah kita kurang rindu kepada rahmat Allah. Rahmat Allah melampaui daripada murka Allah. Allah murka, akan tapi ternyata begitu mudahnya. Dan Allah buka lapang-lapang yang berbuat dosa kita, bayangkan. Mestinya apa? Kamu sudah kurang ajar sama aku. Gitu. Itu kan manusia. Susah memaafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih, Rahman Rahim. Allah Maha Kasih. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan di hadapan riwayat yang ini? Rindulah kepada rahmat Allah. Rindu yang sesungguhnya. Dan takutlah kita ada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kita benar-benar takut dengan murka Allah, lalu kita rindu kepada rahmat Allah, imbang. Mudah menjadi seorang yang bertobat. Tapi di saat seseorang itu hanya merasa takut dengan siksa Allah, tapi lalu tidak berharap kepada rahmat Allah, akan menjadilah dia orang yang putus asa. Tidak ngerti kalau Allah Maha Kasih. Taunya adalah Allah menyiksa. Nah, kalau sudah disiksa Allah, saya tidak bisa nyerah, sudah mau gimana lagi. Dia punya iman kepada Allah. Aduh, masuk neraka, mau gimana lagi? Tidak deh. Saya sudah maksiat, paling saya tidak diampuni oleh Allah. Terlalu besar dosaku. Zina iya, mabuk iya. Dia hanya mengerti Allah Maha kuasa di dalam menghukum, tapi dia tidak sadar bahwasanya Allah Maha Kasih. Atau sebaliknya, sadar Allah Maha Kasih, tapi tidak sadar kalau Allah juga bisa menghukum. Ini paling kurang ajar nanti itu. Saya enaknya sendiri. Allah kan Maha Kasih. Enggak akan dihukum saya. Tenang saja. Karena Allah Maha Kasih. Biarpun setelah itu istighfarnya istighfar enggak serius. Bukan istighfarnya orang yang benar-benar takut kepada Allah. Ngentengin melakukan kemaksiatan. Ini percaya apa? Berlebihan di dalam mempercayai akan adanya hukuman Allah, tapi kropos keyakinan akan rahmat Allah, menjadi orang putus asa. Atau sebaliknya, ada orang suka ngentengin. Orang Yahudi
Nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda. Oh, kalau kita ini kan kita kan hamba kesayangan. Bahkan berkata kami ini anak Tuhan. Kami ini adalah kekasih-kasih Tuhan. Allah enggak bakal nyiksa kita. Kalaupun nyiksa illa ayyaman ma'duda, sebentar. Nah ini kan ngendengin sudah. Ngeremehkan. Dan tidak beruntung orang yang demikian itu. Yang lebih parah lagi adalah tidak di sini, tidak di situ. Mengharap rahmat enggak. Takut kepada hukuman Allah juga enggak. Waduh, gimana ini? Menjadi orang yang maksiat lancar jaya, tobat juga tidak pernah ada. Nah, ini model-model siapa ini? Jangan-jangan kita, na'udzubillah. Ini keropos imannya. Tidak meyakini akan adanya hukuman Allah. Atau meyakini tapi yakin kecil sekali. Sehingga hampir tidak terlihat. Nah, begitulah pendidikan. Dan Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dengan rahmatnya membuka kepada siapapun. Di tengah malam Nabi Allah menyeru hal min mustaghfirin fa aghfirullah, yang minta ampun kepadaku akan aku ampuni. Ini dalam irama berbicara tentang rahmat Allah dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang pincang, tidak ada keseimbangan. Makanya keseimbangan antara keyakinan akan adanya rahmat Allah dan rasa takut akan hukuman Allah, itu adalah manusia yang benar di dalam menjalani hidup. Rahmat dibarengi dengan keyakinan akan adanya siksa Allah. Maka lihat, orang ini indah betul, lihat. Dia mau berbuat maksiat takut. Karena apa? Takut hukuman Allah Subhanahu wa taala. Takut dia melakukan kemaksiatan karena hukuman Allah, yakin hukuman Allah. Kemudian di saat dia sudah terlanjur kepleset, begitu mudahnya untuk tobat. Ada orang susah tobat. Tobatnya pun tidak sadar, muskilah. Tobat yang tidak sadar, yang tidak mengharap rahmat, dia tidak menyadari kok. Tobat dari apa engkau? Makanya nanti ada bab tobat lebih luas lagi untuk menggapai rahmat Allah adalah sadar dirimu berdosa. Memang paling mudah itu contoh dari manusia. Sementara membuat contoh dengan manusia itu sendiri bertentangan dengan adab. Misalnya contoh kita ingin bicara Allah, contoh walillahil mathal a'la, sampai selalu para ulama mewanti-wanti jangan membuat contoh kecuali untuk memahamkan. Untuk memahamkan. Contohnya itu seseorang dengan manusia. Aku minta maaf ya. Minta karena apa? Ya punya salah enggak? Enggak. Jadi anggap enggak merasa begitu. Apalagi yang manusia ini dengan orang yang sudah bersalah tidak merasa bersalah ini. Oh, itu dongkol kalau kita kurang ajar bener. Ada orang sudah bersalah merasa tidak bersalah. Mana ada kata maaf, mana permohonan ampun, enggak ada semuanya. Bersalah tapi merasa tidak bersalah. Ini juga merepotkan. Menjadikan murka sesama manusia. Tapi kepada Allah kok nyaman benar kita ini. Baik, yuk kita yakini bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kasih dan Maha Kasih, tapi ingat sekaligus Allah juga Maha Kuasa dalam menghukum. Tapi ingat, seberat apapun hukuman dari Allah, semengeri apapun yang namanya neraka, dahsyat seperti apapun keadaan neraka, dan sedahsyat apapun yang namanya padang mahsyar, tapi ingat rahmat Allah akan mengalahkan itu semuanya. Sehingga kalau sudah mendapatkan rahmat dari Allah di dunia, dia baik di alam barzah, baik di padang mahsyar terlindungi di siratal mustaqim seperti kilat, kemudian setelah itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang perlu kita lakukan saat ini? Banyak-banyak mengharap rahmat Allah dengan keyakinan dan dengan upaya usaha untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara yaitu di saat kita melakukan dosa, kembali kepada Allah. Sungguh Allah Maha Kuasa untuk memberikan pengampunan kepada kita. Jadi berharap, jangan sampai kita tidak berharap. Makanya termasuk istighfar yang sering, mengundang rahmat Allah, menyesali dosa-dosa, mengundang rahmat Allah. Tapi orang yang tidak pernah menyesali dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak merasa menyesal. Baik, inilah inna rahmati ghalabat ghadabi, kasih sayangku mengalahkan murkaku. Ayo semuanya
kembali ini. Allah menyeru dalam hadis qudsi, ayo kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Mana? Dan kita pulang ke rumah nanti terus menghidupkan hati kita dengan kesadaran agar jangan terus kita banyak bermaksiat. Dan di saat kita bermaksiat hendaknya kita bergegas untuk memohon ampun kepada Allah, mengharap rahmat dari Allah. Sungguh rahmat Allah mengalahkan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan putus asa. Kami seru kepada siapapun baik yang di dalam masjid atau di luar masjid, sebesar apapun dosamu. Mungkin Anda adalah orang yang masuk dalam dunia renten yang enggak habis-habisnya. Godenya luar biasa. Mungkin Anda adalah satu orang yang mendengar suara ini terjerumus dalam zina dan sudah banyak pelanggaran, tapi ingat rahmat Allah lebih luas. Rahmat Allah mengalahkan apa yang kau lakukan dari murkamu, dari dosamu itu. Allah Maha Kuasa untuk mengampunimu, dan sungguh rahmat Allah lebih luas daripada kemurkaannya kepadamu. Maka menujulah kepada rahmat Allah. Hei hamba yang saat ini berada di kubang kehinaan, kemaksiatan, segeralah minta kepada Allah. Minta agar Allah berikan rahmat kepada kita. Yang berada di kubang kehinaan jangan menyerah dengan kehinaan. Yang menjudi, hai penjudi, yang sering berzina, takutlah kepada Allah dan menujulah kepada Allah. Allah akan menjawab itu semuanya. Allah akan berikan pertolongan. Dan sungguh rahmat Allah mengalahkan daripada murkanya. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk kepada hikmah yang ke qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dari amin ila angkol. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke 246. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin ila angkol. La yu'lamu qadru anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakuti. Nah, ini istilahnya, kalimatnya berat-berat semua. Kama la tadharu anwaru as-sama'i illa fi syahadatil mulki. Al-maluk mulk wal malakut. La yu'lamu tidak akan diketahui qadru anwaril qulubi, kadar cahaya yang ada di dalam hati, dan sir sesuatu yang sangat istimewa, sir pemberian dari Allah yang ada di dalam hati, tidak akan bisa diketahui kadarnya illa fi ghaibil malakuti, kecuali di dalam alam gaib. Malakutil ghaibil malakut maksudnya alam malakut, alam gaib. Biarkan dulu secara lafaz, nanti pemahamannya berikut. Kama la tadhar anwarus sama, seperti halnya sinar yang ada di langit itu tidak akan tampak illa fi syahadatil mulki, kecuali di alam dunia, alam yang disaksikan ini. Sinar, kita tahu ada sinar itu bagaimana ceritanya. Sinar itu akan terlihat jika sinar itu mengena sesuatu. Kalau tidak ada sesuatunya nggak akan terlihat sinar itu. Sinarnya ada sinar baru, setelah nampak ke tembok kelihatan temboknya putih. Sinar itu kan sinar dunia. Makanya kalau sir yang sifatnya batin baru bisa diketahui di mana tempatnya, sesuatu yang sifatnya batin, rohani, maknawi, bukan hissi. Maka hal-hal yang demikian itu baru akan bisa tampak dan bisa diketahui kadarnya adalah fil ghaib, di alam gaib, alam akhirat nanti. Maksudnya bagaimana? Orang itu tidak akan mendapatkan, kita adalah ahli iman, kita adalah beriman kepada Allah, Rasul Allah, beriman kepada surga, beriman kepada neraka. Ada pemberian Allah kepada hamba-hambanya berkenaan dengan yang namanya sir karamah, keramat,
batin, keimanan, ilham, kemuliaan di dalam hati, termasuk ilmu ladunni. Allah berikan kepada kita ilmu, ketakwaan, semuanya itu tidak akan tampak, tidak bisa dikira-kira, kecuali tidak bisa diketahui, kecuali setelah kita punya keyakinan tentang adanya sesuatu tersebut di alam gaib. Jadi begini, yang tidak meyakini adanya karamah, karamah itu kan alam gaib, nggak diketahui ini. Karamah dari Allah, maknawiyat. Yang tidak meyakini akan adanya karamah tidak akan mendapatkan karamah. Ini orang baru mengetahui, orang yang tidak meyakini adanya ilhamat tidak akan dapat ilham. Yang tidak meyakini adanya ilmu ladunni tidak akan mendapatkan ilmu ladunni. Maka meyakini dulu akan adanya sesuatu, baru nanti akan dapat kita. Ada sir asrar, ada asrar. Allah akan berikan kepada hamba-hambanya kekhususan. Harus yakin, maka kita pun harus meyakini bahasanya ada hamba-hamba Allah yang diberi kekhususan. Ada wali, ada nabi, ada ini diberi oleh Allah kelebihan. Yang tidak pernah meyakini, maka dia tidak akan bisa mendapatkannya. Sehingga saat ini banyak orang yang pada masuk dunia ingkar kepada yang namanya karamah, keramat, karamah. Termasuk selama ini mungkin ada orang yang mendengar perbincangan para salafun saleh seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Dikisahkan suatu ketika Sariyah menyeru dari tempat yang jauh, "Ya Sariyah, ya Sariyah," padahal tempatnya jauh, tapi pasukan dengar. Sayyidina Umar memberikan komando dalam jarak berpuluhan-puluhan kilo. Bisa menyeru. Kemudian Sayyidina Umar juga pernah mengirim surat kepada Amr ibn al-As waktu itu. Amr ibn al-As itu di Mesir ceritanya. Sungai Nil itu kalau kering, kebiasaan orang Mesir pada zaman dahulu, kepercayaan bahasanya minta tumbal itu sungai. Sehingga di Mesir itu kalau sudah kering kelamaan sungai itu, sementara kehidupan mereka sangat bergantung kepada sungai. Kalau kering, kalau sungai itu turun, bukan kering, turun, sehingga kalau turun tidak bisa naik-naik ke wilayah-wilayah yang harus buat cocok tanam. Jadi harus ada ketinggiannya tertentu supaya bisa disebar kemana-mana. Air tetap ada. Mereka punya keyakinan kalau memang sudah tidak naik-naik airnya, maka langsung mencari salah satu di negeri itu anak gadis yang masih perawan, diambil, dikasih hiasan, dikasih baju yang paling bagus, lalu diceburin. Mati, bunuh, ceburin, ditumbal. Keyakinan kita ada tumbal ya. Dulu ada keyakinan tumbal, ada anak katanya anak dipendem, kepala kerbau segala macam, tumbal. Jadi tumbal di Mesir juga ada banyak. Tidak tahu duluan mana sama negeri kita. Tumbal. Nah ini kemudian disampaikanlah oleh Sayyidina Amr bin al-As kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab mengirim surat. Surat itu suruh melemparkan ke sungai. Yang isi surat itu adalah kepada sungai Nil. Hai sungai Nil, jika engkau bisa mengeluarkan air dari dirimu sendiri, maka jika engkau memang bisa mengeluarkan air dari dirimu sendiri, maka engkau tidak akan bisa mengalir selama-lamanya. Tapi jika engkau mengalirkan air karena Allah, maka aku minta kepada Allah, ya Allah, alirkan air melalui sungai Nil ini. Diterima surat oleh Sayyidina Amr bin As, lalu diletakkan di sungai. Setelah itu kan kisahnya itu sehari sebelum perang salib. Sehari sebelum perang salib, dan memang kaum muslimin betul-betul membutuhkan adanya air tersebut. Dan diduga akan menemukan satu kekalahan besar jika memang tidak ada air. Ternyata dikasih tahu kepada masyarakat waktu itu bahwasanya ini adalah dari Umar bin Khattab. Dibacakan. Sehingga setelah itu ada muncul air.
Hilanglah keyakinan bahasanya mengalirnya air karena perempuan yang diceburkannya. Hilang. Lah, hal-hal yang semacam ini nggak akan, ini namanya karomah ini. Tidak akan, ini bagi orang yang tidak percaya nggak akan mendapatkan karomah. Kalau orang tidak percaya nggak akan mendapatkan karomah. Keramat, laduni, ilmu laduni ada. Dan maksud Ibn Athaillah As-Sakandari, ayo kita percaya akan adanya ini. Husnudzon, si fulan mendapatkan kemuliaan, karomah, si fulan mendapatkan laduni dan sebagainya. Dan memang sekarang banyak orang ingkar terhadap hal-hal yang semacam ini. Cuman sebab ingkarnya ada dua model. Yang pertama memang ada dajjal-dajjal kecil. Orang sok ngaku-ngaku keramat, ngaku punya sir, ngaku punya sampai makom wali. Padahal perilakunya nggak menunjukkan itu semuanya. Siapa mau percaya dengan dia? Sehingga akhirnya apa? Kata Imam Haddad, sudah terbanyak hubar debu-debu pendusta ini sehingga keramat ditutup oleh Allah. Dan juga karena banyaknya orang yang berbohong. Jadi banyak orang berbohong, tidak punya makom, ngaku makom, tidak punya sir, ngaku punya sir, tidak punya wilayah, ngaku punya wilayah, nggak punya keramat, ngaku punya keramat. Nah ini problem, sehingga muncul orang yang mengingkari ini semuanya. Nah pengingkaran inilah menjadikan dia tidak bisa mendapatkan. Ada orang yang mengingkari karena lemahnya iman kepada yang demikian ini. Sehingga dibahas oleh para ulama babul karomah. Keramat, Siti Maryam bukan nabi tapi mendapatkan keramah. Al-Quran yang menyebutkan. Di saat oleh Sayyidina Zakaria diletakkan di sebuah tempat ibadah, tiba-tiba Siti Maryam menemukan makanan yang luar biasa, buah luar biasa. Di musim dingin menemukan makan buah di musim panas. Di musim panas menemukan buah musim dingin. Oh, sampai bingung, dari mana kau dapatkan ini Maryam? Dari Allah. Lah ini kan karomah. Cuman bagi orang yang tidak punya iman, salah aneh-aneh cerita khayal nih. Biarpun dia ngomong Al-Quran ya. Al-Quran, makanya kita perlu membangun keyakinan bahwasanya ada hal-hal yang semacam ini. Laduni, tiba-tiba Allah berikan pada seorang hamba ilmu memberikan pada, mungkin tidak pandang orang ini siapa, diberi oleh Allah ilmu laduni. Maka kita perlu bangun keyakinan bahwasanya Allah Maha Kuasa untuk memberikan itu ilmu laduni. Ada ilmu yang didapat tanpa harus belajar. Kemudian ada karamah, sesuatu kejadian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, sehingga menjadi seorang hamba itu begitu mudahnya untuk melakukan sholat malam. Karamah. Maka perlu kita meyakini yang demikian ini. Jadi kalau kita sudah semakin kuat tentang keyakinan kepada yang gaib tadi, maka kita akan banyak mendapatkan sir. Gaib ini adalah dari keimanan dulu, keimanan kepada Allah, Rasulnya dan sebagainya, termasuk iman kepada hal-hal yang disebutkan tentang kemurahan-kemurahan Allah yang diberikan kepada para kekasih-kekasih Allah, kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada para kekasih-kekasih Allah. Macam-macam keramat itu. Coba kalau orang zaman sekarang tuh mikir, kalau tidak bicara tentang keramat, suruh mikir tuh. Imam Ghazali, Imam Nawawi, itu umurnya cuma 40 berapa? Karangan kitabnya ini satu perpustakaan, karangan kitabnya. Ngetiknya kapan, belajarnya kapan? Nggak ada mesin ketik, pakai pulpen. Tapi kenyataan saat ini ada. Karangannya Imam Nawawi luar biasa banyak. Karangan Imam Ghazali berjilid-jilid, nggak ada komputer. Ngopi dari sana sini enggak. Memikir, menulis dan sebagainya. Tapi kenyataannya ada. Coba, dari mana ini semuanya? Ayo, kok bisa orang mengarang seperti itu? Enggak ada dulu. Jangan digambarkan pulpennya tidak seperti pulpen zaman sekarang enak lancar. Pulpennya celup, titak cetek, 2 huruf, tek 2 huruf, tit 2 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Tapi bisa mengarang berjilid-jilid dan tidak hilang itu. Bukan pakai kertas seperti ini. Ada papan, ada ini. Jadi ada kertasnya, kertas tebel, bukan kertas bagus-bagus macam. Tapi kenyataannya bukunya Imam Ghazali dijaga oleh Allah sampai hari ini, ada yang menjaga. Abad keempat, 1000 tahun yang lalu, bayangkan. 1000 tahun yang lalu. Ini ada keramat secara ilmu, dijaga oleh Allah sampai hari ini. Dan kemampuan dalam menulis, padahal umurnya tidak sesuai dengan apa yang dikarang. Sehingga seolah-olah itu Imam Nawawi itu kalau seandainya setiap hari ngarang satu buku itu. Mulai dari umur Imam Nawawi dibandingkan dengan karangannya itu digambarkan kalau seandainya Imam Nawawi baru lahir itu langsung nulis, itu berarti setiap hari sudah menulis 20 halaman. Dikalikan umurnya itu.
Artinya ini adalah mukjizat karomah. Makanya kita harus yakini. Dari mana ini semuanya? Dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyaklah keyakinan kepada Allah. Allah bisa menjadikan apa saja. Makanya banyaklah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi keyakinan kita kepada Allah tidak, maka kita tidak akan dapatkan sir. Makanya sirmu, karomah yang diberikan Allah kepada seorang hamba atau ilmu laduni yang Allah berikan kepadamu ada hubungannya dengan keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaib. Fi ghaibil malakut. Keyakinanmu jika kuat tentang itu, maka Allah akan beri. Tapi kalau lemah keyakinanmu terhadap keramat, lemah keyakinanmu terhadap karunia Allah yang seperti itu, maka ketahuilah engkau susah untuk mendapatkannya. Apalagi ingkar dengan sebagian para solihin. Sehingga ada Imam Syahid Yusuf Nabhani menulis Jami' Karomatul Auliya, menyebut tentang keramat para wali. Dan memang betul mereka adalah orang yang berhak mendapatkan sanjungan kekeramatan karena memang dia ahli istiqomah. Bukan cerita zaman sekarang, nggak ada. Bukan cerita zaman sekarang orang mendapatkan keramat tapi tidak ada istiqomah, nggak ada. Itu adalah istidraj. Jika ada orang pelanggar syariat lalu dia punya keramat, tidak ada keramat. Keramat ada hubungannya dengan keistiqomahan. Dan Imam Ibn Athaillah Sakandari memberikan permisalan yaitu tadi, kalau orang pengen tahu cahaya langit itu harus dihubungkan dengan sesuatu ini yang terlihat ini. Cahaya itu tidak akan bisa dilihat kecuali berbenturan dengan sesuatu yangnya. Jadi cahaya dunia harus benturan dengan dunia yang. Adapun sir yang sifatnya maknawi harus dihubungkan dengan keyakinan yang lebih gede lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, intinya seperti ini. Imam Ibn Athaillah Sakandari sudah mengajak kita untuk kalau pada pertemuan yang lalu Imam Ibn Athaillah Sakandari mengajarkan kepada kita untuk menguatkan keimanan pertama. Ingat pertemuan yang lalu bagaimana perbedaan antara orang majdub dan orang yang sampai kepada Allah. Kalau majdub itu kenal Allah dulu, baru setelah itu baru sempurna. Jika setelah kenal Allah ditarik oleh Allah, diambil oleh Allah, dia tidak akan ngerti cara bermasyarakat, urusan dengan manusia, karena dia sudah diambil majdub seperti orang gila. Baru itu setelah itu mencari sadar, belajar sampai ke bawah, baru sempurna. Atau sebaliknya, ada orang dari nol, belajar ngaji, istiqomah terus sampai kenal Allah, maka ini adalah orang yang benar-benar orang sempurna. Sempurna nisbi, bukan sempurna mutlak. Sempurna mutlak hanya milik Allah. Orang yang benar, maka dia pantas untuk menjadi seorang syekh. Ada hubungannya dengan apa? Ini tarbiyahnya ini. Tarbiyah kenal Allah. Nah, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Ibn Athaillah Sakandari, buah daripada keyakinan yang besar yang kuat kepada Allah itulah nanti yang akan membuahkan banyak hal, karena hubungannya dengan yang gaib, maka kita akan diberi oleh Allah banyak hal yang sifatnya maknawi. Jadi kembali kepada keyakinan yang luar biasa besar, termasuk keyakinan bahwasanya Allah yang memberikan kekayaan kepada kita, maka nanti Allah akan mudah memberikan kepada kita karunia itu. Tentang Allah yang maha kuasa untuk memberikan kepada kita kesembuhan, Allah akan beri. Allah maha kuasa untuk memberikan kepada kita karunia apapun, misalnya kebahagiaan, maka mencari kebahagiaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal-hal semacam ini, apapun yang selama ini kita butuhkan, yang sifatnya maknawi di dalam hati, kebahagiaan, ketentraman batin, juga nanti kebahagiaan di akhirat, hubungannya adalah dengan keyakinan kita yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah keyakinannya kepada Allah, yang tipis keyakinannya kepada Allah, maka dia pun tidak akan mendapatkan. Lihat, karena lemah keyakinannya kepada Allah, ibadahnya juga kurang. Rasa takut kepada Allah kurang, ibadahnya kurang, sedekah kurang, apa-apa kurang, karena kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gaibnya ini yang perlu ditekankan. Makanya tidak akan bisa diketahui sirmu. Termasuk orang sedekah itu sir keramat itu. Jangan dianggap sepele. Kenapa orang bisa sedekah 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar? Oh, ini kalau bukan karomah susah itu. Ikhlas ya, yang ikhlas. Kalau hanya pengen pamer besok bagi-bagi duit 500.000 atau 1 juta besok agar disanjung, lain cerita. Kalau orang bisa tulus, bisa melakukan sedekah 1 miliar, 2 miliar, ini keramat. Karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk keramat. Dan bagaimana orang bisa melakukan yang demikian itu? Ada hubungannya dengan yang gaib tadi. Keyakinan yang besar kepada yang gaib
Iman kepada Allah akan pembalasan dari Allah nanti, kebaikan yang akan didapat di akhirat nanti, menjadikan orang di saat di dunia ini begitu mudahnya dia melakukan kebaikan-kebaikan yang itu tidak ada keramah. Termasuk keramat-keramat yang sifatnya adalah selama ini yang sering disebut dalam kisah-kisah, bisa ini, bisa itu, bisa keramat terbang ini, bisa terbang. Memang kita tidak banyak bicara tentang keramat itu, tapi dibicarakan orang bisa berjalan di atas air dan sebagainya. Kalau memang itu betul keramat, ada hubungannya dengan keyakinan. Dan jika engkau tidak meyakini itu semuanya, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Maka percaya kita harus kepada wali. Wajib kita percaya kepada wali. Jangan sampai tidak percaya kepada wali. Dan harus percaya kepada keramat. Ada sebagian orang mengingkari keramat. Sementara Siti Maryam mendapatkan keramat, Sayyidina Umar keramat. Keramat adalah diberikan oleh Allah kepada para kekasih-kekasih Allah. Dan bagaimana kekasih Allah mendapatkan keramat? Karena keyakinan yang besar kepada Allah. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan karamah tersebut? Tentu kita harus yakin bahasanya ada kekasih Allah yang diberi oleh Allah keramat. Maka ini perlu meyakini keramat. Maka jangan sekali-kali kita mudah mengingkari keramat. Keramat para wali-wali. Ilmu laduni para wali. Laduni. Imam Nawawi laduni. Imam Ghazali laduni. Imam Syafi'i laduni ilmunya. Di samping mereka juga belajar. Belajar, baru setelah itu diberi oleh Allah ilmu laduni, ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Termasuk seorang ibu yang tiba-tiba itu kok batinnya itu tentrem, rajin ibadah, ilmunya sih pas-pasan. Ilmunya sih pas-pasan. Ngajinya pun adalah setengah dengar kadang mungkin. Tapi ternyata keadaan hatinya luar biasa. Allah beri yang demikian. Bagaimana dia bisa semacam itu? Karena dia punya keyakinan yang kuat. Baik, ini saja insya Allah. Semoga Allah berikan kepada kita keyakinan yang kuat. Dan awas kalau kita mendengar cerita tentang para waliullah husnudzon. Jangan mudah ingkar. Waliullah yang punya keramah. Kita selama ini dengar cerita-cerita keramat seseorang. Ada ilmu laduni. Tapi kita juga tidak boleh masuk terjerumus di dalam petualangan pemalas. Ada orang pengen puasa 40 hari biar dapat keramat. Biar bisa terbang, bisa ini. Ini juga kesalahan di dalam memahami karomah itu. Karomah itu bukan hal yang demikian itu. Karomah itu adalah bagaimana seorang istiqomah dekat kepada Allah, ilhamat, seruan hati yang mengajak kepada kebaikan. Ilham, tiba-tiba omongannya benar, tulisannya adalah bermanfaat, kemudian terjaga daripada dosa dan maksiat. Ini kan luar biasa. Dan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita bangun keyakinan yang kuat kepada Allah. Maka dengan keyakinan yang kuat kepada Allah inilah yang akan menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan seperti itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Syukur kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah menyampaikan hikmahnya di malam hari ini. Semoga bermanfaat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin, para jamaah, untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan dari jamaah bapak-bapak satu dan jamaah ibu-ibu satu dengan masing-masing satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan nama saya Muhammad Muhlis dari Brebes, Buya. Mohon maaf sebelumnya, kami ingin minta penjelasan bagaimana sikap kita agar ikhtilaf tidak merusak ukhuwah Islamiyah dan tidak menjadi perpecahan di antara umat, karena masih banyak atau sebagian besar orang belum tahu masalah khilafiyah atau perbedaan dari para ulama. Mohon penjelasannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Atini, Buya, dari Cirebon. Mau bertanya, batasan-batasan wanita berhias itu seperti apa, Buya? Wanita apa? Berhias atau berdandan. Berhias. Ya. Kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah tentang ikhtilaf, perbedaan di antara ulama. Ada permasalahan yang besar, ini permasalahan ilmiah ya, sedikit konsentrasi. Ada sebagian orang
yang mengatakan bahasanya masalah khilafiyah itu adalah masalah yang tidak boleh kita berbeda. Ini paling bahaya nih. Tidak mengerti masalah khilafiyah. Sehingga masalah khilafiyah dianggap sebagai masalah i'tiqad yang tidak boleh berbeda pendapat. Ini berbahaya. Di masyarakat sekarang muncul orang-orang semacam ini. Sementara kita tahu bahasanya kalau khilafiyah itu dipandang sebagai sesuatu yang khilaf. Khilafiyah itu ibu bapak sesuatu yang ulama berbeda pendapat. Kalau sesuatu itu memang ulama berbeda pendapat, harus kita hadirkan bahasanya ulama berbeda pendapat. Jangan dianggap satu. Dan sebab permasalahan itu kenapa ulama berbeda pendapat, ini ada kembali kepada usul pemahaman tentang riwayat, tentang nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di saat orang salah, tidak punya pemahaman yang benar tentang makna khilafiyah, ini menjadi racun problem saat ini. Sehingga mudah mengatakan orang lain kafir, mengatakan orang ini. Ini kembali kepada kaidah yang paling membahayakan. Bahasanya di dalam jumhur ulama mengatakan khabarul ahad la yufidul yaqin. Khabar ahad tidak akan bisa menjadikan berita itu adalah harus dipercaya oleh seorang. Tidak, la yufidul yaqin. Khabar ahad itu berita yang bukan dari Al-Quran, bukan hadis yang mutawatir. Jadi khabar ahad itu masih mungkin salah, mungkin dusta. Biarpun itu misalnya riwayat Imam Bukhari, hadis sahih. Tapi kalau khabar ahad bukan mutawatir, maka selagi itu bukan mutawatir mungkin salah. Biarpun tingkat kebenarannya sangat tinggi karena Imam Bukhari meriwayatkan. Sehingga selagi ini adalah bukan sesuatu yang mutawatir, maka di situ mungkin celah orang berbeda pendapat. Kenapa? Misalnya hadis yang sudah dikatakan sahih oleh Imam Bukhari, ternyata menurut imam lain tidak sahih. Kalau sudah begitu bagaimana? Yuk, biarpun itu sahih menurut Imam Bukhari, tatonya ada orang yang menganggap itu tidak sahih. Yang menganggap tidak sahih tidak mengambil hadis itu. Apakah ada yang mengatakan hadis Bukhari tidak sahih? Perbedaan di antara mereka tentu ada. Cuman selama ini kita meyakini dosanya yang dibawa oleh Imam Bukhari adalah hadis sahih. Ada 4 martabat dalam hujjah itu. Ini sedikit pelik, pertanyaannya pelik. Dalil itu ada yang qat'iyud dalalati dan qat'iyul wurudi. Dalil itu ada yang qat'i pasti pemahaman, pasti dalalahnya, maknanya itu mudah dipahami, langsung orang paham. Qat'iyud dalalah. Dalalahnya itu adalah makna yang dimaksud oleh lafaz tersebut sangat jelas, enggak membingungkan. Kemudian qat'iyul wurudi, sekaligus wurud datangnya ini tidak pasti benar. Contohnya Al-Quran. Al-Quran qat'iyul wurudi, mutawatir. Jadi Al-Quran pasti benar. Cuman makna di dalam Al-Quran kadang-kadang punya makna ganda. Perlu tafsir. Seperti qur'. Di dalam Al-Quran, qur' ada yang mengatakan had, ada yang mengatakan suci. Ada maknanya. Lafadznya satu. Tapi kalau sudah lafadznya tidak mengandung makna lain, maka ini adalah qat'iyud dalalati. Enggak boleh orang berbeda. Kalau berbeda pasti kafir. Salah. Pasti salah dan kafir. Contohnya, kul huwallahu ahad. Katakan bahasanya Allah itu tunggal. Coba, semua orang paham. Orang yang ngerti bahasa Arab langsung ngerti Allah hanya satu. Kalau ada yang menafsiri ahad jadi 2, kafir dia. Tapi ada lafaz Al-Quran yang mengandung makna sini, makna situ. Multi tafsir. Ini tingkat tertinggi adalah qat'iyud dalal qat'il wurudi. Baru yang kedua, mungkin juga Al-Quran ini masuk. Yang kedua adalah qat'iyul wurudi, pasti benar, nggak akan mungkin bisa dipungkiri karena itu Al-Quran misalnya qat'il wurudi. Tapi dhanniyud dalalati, tapi dalalahnya adalah dhanni. Dalalahnya adalah maknanya yang ada terkandung di dalamnya itu mengandung makna ganda, multi tafsir. Mungkin begini, mungkin begitu. Dan ini kebanyakan dalam ayat Al-Quran. Sehingga para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Padahal ayatnya jelas Al-Quran. Makanya akan menjadi salah kalau orang mengatakan pemahamannya harus seperti ini. Sementara memang ada pemahaman lain. Ya tadi yang namanya quru'. Quru' sendiri artinya adalah head, suci. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, quru' itu artinya head. Makanya di antara kita dengan Imam Abu Hanifah berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah adalah kalau ada perempuan dicerai,
Dia hendaknya menunggu salah satu kuru, 3 kali kuru. 3 kali kuru itu apa? Menurut Imam Syafi'i 3 kali suci, head suci, sudah boleh menikah lagi. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan itu adalah head. Loh, kok jauh benar antara head dengan suci ini bertentangan. Apa kita mengatakan oh Abu Hanifah kafir? Oh, kurang ajar benar. Atau sebaliknya, karena apa? Lafadznya sendiri punya makna ganda. Punya makna double, makna yang ini. Maka ini adalah celah untuk kita tidak menyalahkan orang lain. Yang ketiga adalah qat'iyud dalalati, dalahnya adalah jelas tapi dhanniyul wurudi. Dalah jelas hadis Nabi, maknanya jelas tapi adalah khabar ahad. Karena khabar ahad bukan mutawatir, khabar ahad itu adalah yang riwayatnya diriwayatkan 1, 2 sampai 3 sampai 7, 10 tapi bukan mutawatir, bukan yang tidak mungkin berdusta. Artinya rata-rata hadis ini adalah ahad. Jadi nanti ada ibu, bapak, dalam istilah ilmu hadis itu ada mutawatir dan ahad. Kalau mutawatir itu la yumkinu tawatu'uhum alal kadhibi. Jadi kalau sudah riwayat hadis, kalau Al-Quran mutawatir semuanya, tidak ada yang berdusta, pasti benar Al-Quran. Pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang kekuatannya seperti Al-Quran, hadis mutawatir. Tapi ada hadis yang tidak mutawatir, berarti hadis ahad, khabar ahad. Kalau khabar ahad, mungkin orang menolaknya. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa menolak. Kalau sudah disebutkan dalam Al-Quran, harus kau terima. Adapun maknanya bisa saja berbeda. Aku berbeda dengan dirimu dalam beri makna. Karena pemahaman, bisa saja. Ini Allah mujtahid yang bisa mengatakan seperti itu. Tapi yang ini ketiga ini adalah dalalahnya jelas. Yakin maknanya adalah seperti ini, jelas. Tapi ternyata adalah dari khabar ahad. Maka ini mungkin celah berbeda pendapat. Yang keempat adalah dhanniyud dalalati dhanniyul wurudi. Yang keempat adalah secara riwayat ini kebenarannya adalah dhanni, benar tapi dalam dhom, tidak harus pasti karena bukan mutawatir. Sementara dalalahnya pun ternyata maknanya pun juga mengandung makna yang ganda, tidak pasti semacam ini. Maka ini celah dari 4 model riwayat hadis yang tidak boleh berbeda pendapat, hanya dari model riwayat nas dari Al-Quran atau hadis, ternyata yang qat'iyud dalalati qat'iyul wurudi 1. Ini tok yang enggak boleh berbeda pendapat. Dan ini sedikit sekali. Selebihnya adalah mungkin celah berbeda pendapat. Maka mereka yang tidak mengerti makna ini begitu mudahnya mengatakan ini kafir dan sesat karena mereka telah masuk kaidah yang salah ini. Tolong para asatid pahami. Mereka yang suka membid'ahkan, menyesatkan, mereka ikut kaidah yang sesat yang mengatakan bahwasanya khabarul ahad yufidul yakin. Kalau khabar ahad bisa menjadikan yakin. Sehingga makanya kalau sedang menemukan hadis melalui pemahaman sendiri, temannya pun diantem, itu bid'ah, syirik, masuk neraka. Kenapa dia salah pemahamannya? Makanya paling bahayanya orang adalah yang tidak mengerti masalah khilafiyah. Kita akan tunjukkan kalau masalah khilafiyah itu khilafiyah. Bukan saya mengangkat masalah khilafiyah. Ente itu yang bermasalah karena apa? Ente tidak ngerti masalah khilafiyah. Loh, masalah khilafiyah kok jadikan masalah bukan khilafiyah. Dari mana masalah maulid Nabi menjadi masalah i'tiqad, keyakinan? Mana ada nas atau larangan yang mengatakan dengan pasti yang qat'i yang tidak bisa diganggu bahwasanya maulid Nabi adalah dilarang? Kenapa kalau sampai dikatakan sampai derajat seolah-olah tidak ada perbedaan pendapat? Contohin. Dari mana hujahmu yang hujah yang martabat pertama tadi qat'iyud dalalati qat'iyul wurdi dari Al-Quran atau hadis mutawatir yang jelas-jelas mengatakan maulid Nabi adalah haram? Atau maulid Nabi itu adalah haram menurut ijtihadmu? Lah, kalau ijtihadmu kan boleh berbeda dong yang lain. Dari mana ini semuanya coba? Karena mereka tidak ngerti masalah khilafiyah menjadi bencana di umat ini. Lihat. Kenapa ada orang berani membantai orang lain? Kenapa mengkafirkan? Karena mereka tidak ngerti masalah khilafiyah. Maka boleh diangkat ini masalah khilafiyah. Madhab Imam Malik menggerakkan jemari, yang lain tidak. Madhab Imam Hanafi enggak pakai kunut, yang lain pakai kunut. Ini khilafiyah. Imam Malik menyembunyikan bismillahirrahmanirrahim, madhab Syafi'i harus terang-terangan khilaf. Setelah itu apa? Oh begitu. Jadi kalau sudah orang ngerti masalah khilaf itu enak. Yang jadi masalah adalah orang yang tidak ngerti khilafiyah berbicara. Seolah-olah yang berbeda denganku pasti salah. Loh, kok enak bener itu? Disitulah karena kedangkalan ilmunya tentang masalah khilafiyah. Ulama dari itu sudah jelas. Imam Malik berbeda dengan Imam Syafi'i, murid sama guru. Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i, murid dengan guru. Loh, sudah biasa begitu. Dan sekarang ketemu orang akhir zaman lihat di Bukhari pakai terjemahan. Sudah begitu keluar, yang benar ini, yang lain salah. Waduh, pakai
Pakai omongan para imam loh. Idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Kalau pokoknya hadis benar itu madhabku. Ini hadis ngomong begitu loh. Kok ente Imam Syafi'i, madhab Syafi'i kok ngomong gitu? Ente paham hadis dari mana ente? Orang memahami hadis ada ilmunya, perangkat-perangkat untuk memahami hadis. Di situ tidak sekedar orang bisa bahasa Arab. Kalau sekedar bahasa Arab bisa beristihad, ketahuilah di Arab semua orang bisa bahasa Arab, alhamdulillah. Ada ilmu yang lainnya, ilmu usul fiqh. Ilmu orang Arab yang berbahasa Arab tidak semuanya bisa memahami kitab. Karena apa? Bahasa lain. Jadi untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi tidak cukup orang paham bahasa Arab, apalagi pakai terjemahan lang ijtihad di Indonesia. Jadi ini ada kaidah, makanya perlu belajar ilmu usul fikih, dan itulah hakikat orang salafi. Salafi ahli sunnati wal jamaah, salafi yang bermadhab. Baik. Jadi permasalahannya khilafiyah itu seorang ribut ini karena dia adalah jahil, tidak mengerti masalah khilafiyah. Apa sekarang diperebutkan? Masalah tawasul. Dari mana ada larangan tawasul yang qat'iyyu dari Al-Quran? Yang qat'iyyu dalalah qat'ul wurudi mana? Ijtihadnya seseorang mengatakan tawasul tidak boleh. Ijtihad. Lihat dia sudah mengatakan ijtihad, kenapa itu maksa orang lain harus ikut ijtihad ente? Mana kaidahnya? Sementara ulama yang bertawasul adalah juga dengan nas yang ia pahami, tapi mereka juga tidak memastikan harus seperti ini. Sederhana sebetulnya. Apalagi ayo masalah kunut. Ada hadis. Imam Bukhari Muslim yang tentang kunut. Sayyidina Anas ditanya tentang kunut. Akunat Rasulullah fil fajr, apakah Rasulullah kunut fil fajr? Naam, iya. Qabla ruku' ba'da ruku', ba'da ruku'i yasiron. Setelah ruku' loh, ada kunut. Ini diambil oleh Imam Syafi'i. Lalu ada mengatakan bid'ah. Lo kayak apa nih kata bid'ah? Enggak ada riwayat. Baik. Sebetulnya ini permasalahannya ini adalah di saat orang kayak katak dalam tempurung. Udah sudah senang, dunia ini masya Allah. Saya kesini nyendok. Padahal dunia lebih luas. Sekali orang di dalam rumah itu sudah merasa, oh aku sudah di rumah ini luar biasa. Padahal di sana lebih luas lagi. Dan ilmu para ulama juga semacam itu. Lo baca kitab yang berwarna itu loh, cetakan berwarna itu yang dibagi-bagi gratis sudah menjadi orang mufti besar. Gimana ini? Kemana-mana pakai buku ini, buku primbon itu. Langsung bid'ah. Sesat, masuk neraka. Apalagi maulid Nabi bakal rame. Bid'ah, sesat, masuk neraka. Kultus. Habis. Innalillah. Ada apa ini penyakit ini? Ente paham atau tidak masalah khilafiyah? Makanya kenapa kita angkat masalah khilafiyah? Agar orang tahu kalau itu masalah khilafiyah. Bukan kita mengungkit-ungkit. Oh tidak, karena kita selama ini bermasalah dengan orang yang memusuhi. Karena mereka tidak mengerti masalah khilafiyah. Kalau bagi orang yang mengerti adalah enak dan gampang. Baik. Ini pembahasan pelik ya. Semoga Allah menjaga kita dari salah paham. Kemudian yang kedua adalah masalah dandan. Seorang wanita boleh berdandan untuk 3 orang. Bebas berdandan dia orang asalkan tidak merubah ciptaanmu. Tidak membuat wasmah, tato. Tidak memancungkan hidung dengan tambahan. Pokoknya tidak membuat takhir khalqillah. Jadi seorang wanita asalkan tidak merubah ciptaan Allah, maka berdandan untuk 3 orang sebebas-bebasnya. Yang pertama adalah untuk dirinya sendiri. Makanya para bapak itu kalau beli baju jangan maksa untuk istri itu. Istri kadang-kadang dandan sendiri. Lihat, seorang perempuan itu bisa di depan cermin bolak-balik, miring sana, miring sini. Biarin, memang begitu sudah. Memang dia berdandan untuk dirinya sendiri dia. Nah, sana, sini. Makanya jangan protes, bebas, tenang. Yang kedua adalah dandan untuk sahabat-sahabat perempuannya. Boleh berdandan untuk sahabat perempuannya. Yang ketiga adalah berdandan untuk suaminya. Dan untuk suaminya. Termasuk suami nanti adalah orang-orang yang mahram dengannya adalah. Jadi berdandan untuk dirinya sendiri, berdandan untuk wanita, orang lain dari wanita-wanita. Makanya perempuan itu kalau ketemu teman perempuannya pun kadang pengen tampak cantik. Kalau laki-laki kan kumus-kumus pun tidak ada masalah. Waduh, jenggotnya sana, tidak ada, tenang aja. Kalau perempuan nggak nyaman dia dengan perempuan. Kalau normal loh ya. Ada perempuan nggak normal sudah, nggak, atau rambutnya ini pabrik kutu, kemudian bawa jeruk kemana-mana, nggak sadar tuh ada. Itu keluar dari tebetnya wanita yang sesungguhnya. Wanita itu akan berusaha untuk tampak cantik di hadapan siapa? Saudari, sahabat perempuannya. Kemudian yang ketiga adalah di suaminya. Ini adalah yang benar normal.
normal. Jadi untuk 3 hal ini berdandanlah secantiknya. Secantik-cantiknya. Pokoknya tidak merubah ciptaan Allah. Tidak membuat tato. Termasuk merampingkan gigi, bukan menata gigi ya. Behel itu menata gigi. Merampingkan gigi sama menyambung rambut sama membuat asfah, al-wasimah wal mustausimah, membuat tato. Bahwa dihiasi tatonya haram itu ya. Ini yang tidak diperkenankan. Nambah hidung. Nah ini kemudian macam-macam ya. Itu. Tapi kalau setelah itu dandan asalkan tidak membuka aurat tentunya. Biarpun dengan saudari perempuan tidak boleh buka aurat. Kecuali suami istri, tidak ada aurat antara suami istri. Ini Anda berdandan sebebas-bebasnya dalam hal ini asalkan ada rambu-rambu seperti itu. Tidak membuka aurat, kemudian tidak merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga tidak menyerupai kaum laki-laki dan tidak menyerupai, ini ada catatannya. Pertama adalah tidak membuka aurat, kemudian tidak merubah ciptaan Allah. Yang ketiga adalah tidak menyerupai laki-laki dandananmu. Yang keempat adalah tidak menyerupai musuh-musuh Allah. Ngetren yang ditiru adalah siapa itu Ratu Setan. Sedang ada orang disebut setan itu siapa itu? Enggak tahu. Ada kan penyanyi katanya disebut setan, enggak usah disebut namanya. Yang ditiru itu rambutnya ini. Nah ini seperti itu. Ya. Tidak diperkenankan. Jadi ada 4 rambu-rambu ini ya. Apa tadi? Tidak boleh membuka aurat. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh merubah ciptaan Allah. Yang keempat adalah tidak menyerupai kaum laki-laki. Yang ketiga, yang keempat adalah tidak boleh meniru model-model musuh-musuh Allah. Baju ciri khasnya orang Yahudi tidak boleh kau pakai. Baju ciri khasnya ini baju nyerupai laki-laki, pokoknya ini baju khusus kalau laki-laki haram. La'anallahu mutasyabihina minan nisa'i birrijal. Setelah itu ada boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, kita ke pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Syifa dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya punya teman yang menyukai sesama jenis. Apa? Sesama jenis, menyukai sesama jenis. Dia seperti itu karena terbentuk dari kecil sehingga setelah dewasa menurut dia tidak ada ketertarikan kepada lawan jenisnya. Bagaimana menyikapi seseorang yang seperti itu dan nasihat apa yang harus saya berikan kepadanya? Nasihatnya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Haram itu as-sihaq, laki perempuan dengan perempuan adalah haram. Seperti hanya laki dengan laki adalah haram. Pekerjaannya kaum Lut. Dan haramnya laki kepada laki-laki bukan sekedar memasukkan ke lubang belakang, bukan. Termasuk menggunakan paha, menggunakan hanya sekedar bersenang-senang memegang alatnya orang lain adalah dosa. Dan termasuk dosa gede, jangan dianggap dosa sepele. Karena double dosanya. Bangkitkan syahwat memegang auratnya orang lain. Kemudian hayalannya macam-macam itu. Itu adalah dosa, jangan dianggap sepele itu. Laki-laki dengan laki-laki adalah haram. Perempuan dengan perempuan adalah hukumnya haram. Sehingga kalau ada seorang perempuan, itu laki atau perempuan itu? Perempuan, laki-laki. Na'udzubillah ya. Itu adalah musibah besar. Semuanya kembali kepada iman. Saya tidak bisa, ketidakbisaannya itu biasanya salah fatwa. Ada lingkungan, mohon maaf, ada mungkin sebuah lembaga, pendidikan atau pesantren yang tidak peduli tentang keharaman yang satu ini. Dianggap itu adalah pekerjaan sepele yang tidak besar dosanya. Sehingga mudah melakukan, untuk tobat susah. Sebetulnya laki dengan laki adalah haram. Kalau sampai masuk bab liwat itu ada sebagian, biarpun itu mendapat lemah, dibakar kayaknya. Jumhur ulama mengatakan hukumannya sama dengan orang berzina. Hukuman di dunia ya, di akhiratnya lebih pedih lagi. Cuman ada sebagian tempat mengentekin yang demikian itu. Kenapa kok susah saya menghalangi? Kamu tidak boleh, haram. Tapi saya tidak bisa menghalangi. Baik. Iman yang bisa menyelesaikan. Coba. Sahabat saya nggak bisa ditaat. Baik. Kita buat contoh. Orang takut kepada Allah. Seorang pengurus masjid yang takut kepada Allah. Santri yang takut kepada Allah. Atau siapa seorang wanita yang takut kepada Allah.
Sebesar apapun syahwatnya bangkit, zina atau tidak kira-kira? Tidak zina. Bisa menghindari zina kan? Karena takut kepada Allah. Ngerti kalau zina adalah hukumannya besar. Tidak akan melakukan zina, haram. Sama yang itu pun demikian. Cuman karena dia dengar fatwa yang ya nggak apa-apa begitu. Apalagi yang ngajari gurunya. Susah, makanya turuti semuanya itu. Padahal sama kasusnya. Di saat seseorang, kalau mungkin dia tidak ada ketertarikan kepada kaum, kalau dia laki-laki tidak tertarik dengan kaum wanita, atau seorang wanita yang tidak tertarik dengan kaum laki-laki, ada. Seorang wanita ngadu dia tidak tertarik dengan kaum laki-laki. Makanya dia berduaan dengan wanita haram, berduaan dengan laki-laki juga haram. Karena berduaan dengan laki-laki bakal diperlakukan oleh laki-laki. Berduaan dengan perempuan sampai subhanallah kalau ini derajat sudah penyakit ajib. Bergetar itu orang katanya. Sampai seorang perempuan ngadu, saya itu kalau sudah berduaan dengan perempuan sudah semuanya perempuan ini. Jadi getaran ini. Kalau laki-laki enggak. Penyakit. Dan penyakit itu penyakit menular. Misalnya orang homo pasif dulu, setelah itu menjadi aktif. Sama. Perempuan juga begitu. Kadang-kadang dia nggak ngerti apa-apa diperlakukan oleh kakak kelasnya atau ustazahnya. Karena sudah masuk lembaga ini kadang-kadang waduh kacau ini, naudzubillah. Karena dia pertama nggak ngerti hanya iya saja. Setelah kakak kelasnya puas ya biarin saja. Besok mikir kok sampai diulang-ulang kayak apa sih rasanya? Dia nyoba juga. Akhirnya begitu. Sementara apa? Namanya manusia ada saat syahwat. Di saat syahwat maka dia mikir, wah akhirnya sama-sama senang. Naudzubillah, penyakit mulai. Dan ini harus ditegaskan. Dan ini termasuk sesuatu yang jarang dibahas padahal itu adalah sangat penting. Dan ini terjadi bukan saja di tempat-tempat yang kotor, di tempat pelacuran dan sebagainya, kadang di tempat-tempat yang di situ untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana mencari nur Allah dia melakukan kemungkaran yang demikian ini. Sehingga rahimahullahu, semoga Allah berikan rahmat dan kasih sayang pada guru mulia Habib Hasan bin Ahmad Baharun, sangat hati-hati sehingga pesantren harus sampai lampunya terang, tidur pakai celana, kasurnya satu-satu, lampunya terang. Kadang-kadang kita kalau belajar kekantuan itu kan ketiduran. Kita berapa kali kita dipukul oleh beliau tuh gara-gara nggak pakai. Beliau itu kontrol sendiri, masya Allah. Malam tiba-tiba datang sebelum subuh tuh bawa rotan. Kalau nggak pakai celana langsung kaget kita. Pertama mau marah, siapa yang marah? Gitu. Begitu cintanya kepada murid sampai dipikirkan yang demikian. Karena apa? Beliau melihat ada sebagian tempat tidak peduli yang demikian itu. Pertanyaan yang bagus sekali. Ini adalah penyakit di masyarakat yang jarang diperhatikan. Dan itu akan mengurangi keindahan suatu ketika nanti. Sehingga sok menikah hanya sekedar pengen keturunan dan sebagainya. Dia tidak pernah ada rindu untuk sama istri dan sebagainya. Kalau dia memenuhi saja, dia bisa melakukan dengan istrinya juga. Cuma tidak ada sedahsyat karena apa? Dia lebih senang dengan kaum laki-laki. Dan sampai ada orang cerita, saya itu, lah kok punya anak tapi kok masih begitu? Dia merasakan lebih enak dengan laki-laki katanya. Astagfirullah. Ini pengakuan seseorang. Sampai dia bingung menyelesaikan penyakit ini. Takut kepada Allah, ini halal, ini berkah, ini ada pahala. Makanya kalau sudah kena penyakit ini repot. Mungkin dia seorang wanita, dia adalah lesbi, dia bisa hamil. Dia hanya takut status sosial saja di masyarakat, takut dibilang nggak punya ini, takut dia bilang ini. Dia akhirnya menikah, dia tetap dengan laki-laki punya anak, tapi ternyata dia masih punya pasangan seorang perempuan. Dan ini banyak kebusukan yang terus dituruti. Makanya perlu ketegasan di atas mimbar semacam ini, harus para asatidz harus keras dalam hal ini. Bukan saja terjadi di penjara. Kenapa kita membahas penjara? Selama ini selalu yang orang di penjara itu jadi kambing hitam. Ini biasanya kejadian di penjara. Sebenarnya karena dia terlalu sopan, mungkin tidak enak kalau ngomong itu pondok, pesantren dan sebagainya. Biasanya di penjara nih, secara psikologi di penjara kan laki-laki semua, nggak ada perempuannya. Sehingga yang kayak perempuan secara otomatis dijadikan perempuan yang diperlakukan ini di penjara. Yang perempuan juga begitu, perempuan di penjara. Kenapa harus pakai penjara? Orang penjara insya Allah bisa tobat setelah itu. Dan dia memang orang aslinya melakukan banyak kesalahan. Mungkar, ada yang rampok, ada ini. Ini loh di tempat yang katanya untuk menuntut ilmu agama ini loh. Kok tidak dicermati itu bagaimana? Lah seorang anak menangis, siapa yang melakukan? Kiai saya. Hebat kiaimu yang. Ini ada orang ngadu dan tidak satu nih. Mohon maaf, tidak usah mencari pondok dimanapun. Tidak usah mencari pondok di mana. Kita bukan kerjaan kita untuk mencari, tapi untuk mewaspadai. Ada seorang menangis, siapa yang melakukan? Kiai saya, ustadz saya. Hebat.
Dapat ijazah rupanya dia. Yang tahu dunia ini, yang pernah pengalaman ke beberapa tempat, insya Allah tidak asing masalah ini. Sampai ada istilah yang sangat akrab di lidah mereka, mohon maaf. Ada istilah, ini harus kami ungkap karena kami cinta. Supaya ada perubahan akhlak ini. Dan ini akan mengganggu karena kita bicara tentang keindahan, keharmonisan rumah tangga. Ini ada sangkut pautnya dengan kejiwaan, keharmonisan rumah tangga dan sebagainya. Coba kalau seorang laki-laki dekat istrinya langsung ada semangat, ada ini, ada pegang sama istrinya, tenang saja. Karena dia senang sama seorang laki-laki. Perempuan pun demikian. Makanya perlu kita hadirkan. Ada sampai istilah, itu ada bahasa, mohon maaf. Kalau sering mendengar barangkali ini, ada istilahnya mairil. Yang pernah ngerti di daerah wilayah Pondok mairil. Mairil itu adalah laki-laki sama laki-laki kayak suami istri. Kadang bareng makan, bareng semuanya. Berantem itu kalau itu dibawa orang tuh. Kulet itu. Tusuk pisau itu nanti. Dan ini ada, jangan dianggap tidak ada. Dan ini kami sampaikan untuk, mohon maaf, ini bukan untuk nilai orang lain. Mungkin ada yang punya anak dan sebagainya, harus waspada yang demikian itu. Mondokmu di mana, nak? Keadaan pondok kayak apa? Sering ada cerita, barangkali ada kejadian semacam ini. Sebelum anak kita rusak, karena ini Masya Allah, mohon maaf. Seorang anak yang belum pernah keluar mani misalnya, belum balik dan sebagainya. Tiba-tiba pengalaman pertamanya dengan cara semacam ini, dia akan terkenang sepanjang hidupnya, akan menjadi orang kelainan. Atau di masa-masa pubertas dia. Sementara dia apa? Syahwat itu adalah seperti, kalau guru kami tadi kita ngobrol dengan guru mulia Habibullah Bahrun, syahwat itu on off. Kalau off itu aman di saat kita baca buku dan sebagainya. Tapi kalau di on kan, bingung dia pelampiasannya on. Anak tidur tidak ada masalah, tapi di saat dipegang sama yang sejenis tadi itu, setannya tadi yang datang, mau tidak mau akhirnya on. Astagfirullah. Mohon maaf, ini majelis ini harus disampaikan, tidak usah. Kalau sudah kebenaran, yang suka-suka, yang tidak sudah selesai. Harus disampaikan ini. Tapi ingat, Allah Maha Kuasa untuk mengampuni. Dan jika mungkin Anda menemukan orang yang semacam itu, tidak usah dipastikan kalau dia ahli neraka, dia ajak yang baik, tobat, ayo nikah dan sebagainya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat itu luar biasa. Baik, ini saja, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Dan yang punya penyakit yang seperti itu, semoga Allah beri kesadaran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdhulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Tambahkan keyakinan kami ya Allah. Tambahkan keimanan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah dari keraguan-keraguan, dari was-was ya Allah, dari dari kebencian dan dengki serta riak dan sombong. Engkau Maha tahu tentang keadaan hati kami ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Ampuni kami, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, apa yang kami sebut tadi dari kemaksiatan-maksiatan itu ya Allah, jauhkan dari kami dan anak-anak kami semua ya Allah. Jauhkan kami dan dari anak-anak kami dari kemaksiatan dan kehinaan itu ya Allah. Dan siapapun ya Allah yang terjerumut dalam ya Allah, yang telah diperbudak oleh hawa nafsunya ya Allah, dan dia terjerumus dalam kehinaan-kehinaan tersebut, kehinaan syahwat, maka kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus larut dalam kehinaan itu. Dan kami mohon ya Allah, siapapun ya Allah dari kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari sifat dengki dan dendam. Jika ada orang berbuat salah kepada kami mohon ya Allah, ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah, dan jangan kau hukum ya Allah. Engkau Maha tahu ya Allah. Kami tidak ingin mendendam ya Allah. Berkailah kami ya Allah, hati kami, masyarakat kami, keluarga kami. Ya Allah, berikan ketulusan kepada semua yang berjuang ya Allah bersama kami, dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Dan jauhkan kami dari merendahkan orang lain.
Jauhkan kami dari ya Allah merendahkan orang lain, dan jauhkan kami dari menggunjing orang lain ya Allah. Kami ingin selamat lidah kami, ingin mata kami selamat, syahwat kami selamat ya Allah. Lahir dan batin kami selamat ya Allah. Berikan kepada kami husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami ya Allah di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf untuk kali ini mungkin kami ada janjian dengan guru mulia, ada pertemuan. Mungkin tidak salaman, kita mau langsung. Mohon maaf, doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.